Kalau kamu bisa hidupkan pesawat jet ini, aku rela masuk Islam dan menikah denganmu. Baiklah. Bayangkan, seorang pemuda santri berhati tulus menjadi TKI di negeri orang demi mengobati ibunya yang sakit. Ia dihina, ditertawakan, dianggap kampungan hanya karena membawa kitab kecil dan peci lusuh di hanggar pesawat mewah. Tapi tak ada yang menyangka saat pesawat jet senilai 10 miliar dolar mendadak mati total, dan semua teknisi angkat tangan. Justru dia yang maju. Dan saat CEO cantik miliarder Jepang mengucap janji mengejutkan, "Kalau kamu bisa hidupkan jet ini, aku rela masuk Islam dan menikah denganmu." Apa yang terjadi setelahnya membuat dunia terdiam. Ternyata, saksikan hingga tuntas untuk menemukan jawabannya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, dan dari daerah mana kalian sedang mendengarkan kisah ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah TKI penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusannya dimudahkan, dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kisahnya. Angin dingin menyambut langkah-langkah pertama seorang pemuda bernama Faiz ketika ia menjejakkan kaki di Bandara Narita, Jepang. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan kedua matanya sembab setelah belasan jam menempuh perjalanan dari kampung halaman yang sangat jauh, sebuah desa sunyi di pinggiran Jawa Timur. Di punggungnya tergantung ransel lusuh berisi beberapa helai pakaian kerja, 2 bungkus nasi kering dari ibunya, dan sebuah kitab kecil usang yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Faiz bukan sembarang pemuda. Ia adalah santri lulusan pondok pesantren tua yang tak pernah dikenal dunia. Tapi ketekunan dan akhlaknya membuatnya disegani di kampung. Setelah mendengar kabar bahwa ibunya jatuh sakit dan butuh biaya besar untuk operasi, Faiz tak berpikir panjang. Ia mendaftar menjadi tenaga kerja luar negeri, menerima pekerjaan apapun asal halal, demi bisa mengirim uang pulang secepat mungkin. Ia ditempatkan di salah satu perusahaan manufaktur pesawat jet pribadi terbesar di Jepang. Tugasnya sederhana, tapi berat dan penuh hinaan. Menyapu lantai hanggar, membersihkan toilet teknisi, mengangkut komponen cadangan, dan membuang limbah logam bekas. Setiap hari, Faiz bangun sebelum subuh, berwudu dengan air dingin di belakang gudang, lalu membentangkan jaketnya sebagai sajadah untuk menunaikan sholat di balik kontainer mesin. Saat pekerja lain tertawa-tawa merokok atau tidur di sela istirahat siang, Faiz justru membuka kitab kecilnya. Ia membacanya pelan-pelan sambil duduk bersila di dekat rak besi berdebu. Kadang ada yang lewat dan menendang kerikil ke arahnya. Kadang terdengar tawa kecil dan ejekan samar. Tapi Faiz tetap tenang. Ia hanya menunduk dan membaca dengan suara hati. Dasar kampungan. Masih percaya kitab tua di zaman mesin canggih. Kenapa nggak buka YouTube aja? Lebih modern. Begitulah suara-suara sumbang yang sering Faiz dengar. Tapi ia tak menggubris. Ia bukan datang ke negeri ini untuk dipuji. Ia datang untuk berjuang. Untuk ibunya. Untuk harapan. Di antara deretan teknisi asing, Faiz tampak paling mencolok. Ia satu-satunya yang memakai peci hitam setiap hari. Bukan untuk gaya, tapi sebagai identitas. Ia tahu ia berbeda. Tapi ia tak pernah malu menjadi siapa dirinya. Bahkan ketika para teknisi Jepang mengangkat alis saat melihat Faiz mencuci tangan dan berkumur 5 kali sehari di wastafel laboratorium. Namun hari itu berbeda. Di sudut hanggar yang luas, sebuah jet pribadi mewah berwarna hitam metalik sedang dipersiapkan. Badan pesawat itu mengilap seperti kaca. Sayapnya ramping. Interior kabinnya belum sepenuhnya dirakit, tapi kursi kulit Italia dan panel kontrol buatan Jerman sudah terpasang. Jet ini adalah proyek khusus yang ditugaskan langsung oleh CEO muda bernama Sayaka Nakamura, pewaris tunggal perusahaan yang kini sedang bersinar di kancah internasional. Sayaka dikenal cerdas, cantik, dan sangat tegas. Ia tidak suka keterlambatan, tidak suka kesalahan, dan paling tidak suka melihat ada kotoran visual di area kerja, seperti yang sering ia sebut pada Faiz.
karena pakaian Faiz yang selalu penuh debu dan noda karat. "Siapa yang izinkan kamu duduk dekat jet ini?" tegur seorang supervisor hari itu. Faiz buru-buru berdiri dan membungkuk. "Maaf, saya hanya istirahat sebentar untuk sholat." Supervisor itu menghela napas kasar. "Kalau jet ini sampai lecet sedikit saja karena kamu lewat, kamu akan langsung dikirim pulang." Faiz hanya mengangguk. Ia tahu posisinya. Sehelai daun kecil di antara badai mesin miliaran yen. Namun tanpa disadari siapapun, Sayaka melihat Faiz dari balkon atas ruang kendali. Matanya memperhatikan anak muda itu. Satu-satunya orang yang tak pernah ikut tertawa saat tim lain bercanda. Satu-satunya pekerja yang pulang terakhir. Dan satu-satunya yang menunduk bukan karena takut, tapi karena tawadhu. Hari itu adalah hari ke-7 Faiz bekerja. Hari ketika semuanya masih tampak biasa. Hari ketika langit belum pecah. Tapi juga hari terakhir semuanya akan berjalan seperti biasa. Karena besok, sebuah krisis besar akan mengguncang hanggar itu. Dan Faiz, pemuda peci hitam dari kampung, akan menjadi pusat dunia, bahkan jika ia sendiri belum menyadarinya.